Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa afhamana bi ta'lifihi. Amin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Ini meneruskan pelajaran beberapa hari yang lalu, yaitu meneruskan kitab Safinatun Najah dari beberapa lalu yang sudah diterangkan. Bagian yang lalu menerangkan tentang banyaknya najis, bahwa dijelaskan bahwa najis itu ada 3. Pertama, najis mukhaffafah atau najis mughalladah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassitah. Najis itu yang pertama najis mughalladah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassitah. Dan sudah dijelaskan pelajaran yang lalu tentang najis-najis tersebut. Najis mukhaffafah apa? Najisnya apa? Najis mutawassitah najisnya apa? Dan najis yang berat yang dinamakan najis mughalladah adalah najisnya apa? Sekarang terusannya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini itulah fasal. Al-mughalladatu tathuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha, ihdahunna biturabin. Nah, ini terusannya. Jadi tempo hari pelajaran yang lalu tentang najis sudah mengerti. Yang pertama najis mughalladah, najisnya anjing dengan babi dan keturunannya. Yang kedua najis mukhaffafah, najisnya anak kecil laki-laki yang belum makan selain minum air susu ibunya dan sebelum sampai umur 2 tahun. Selebihnya mughalladah itu dan mukhaffafah itu semuanya najis mutawassitah. Dan sekarang faslunnya menerangkan bagaimana cara menghilangkan najis-najis itu supaya tidak najis, supaya bersih kita, agar kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah tidak kena najis. Dan hal-hal yang akan saya makan dan antum semuanya juga pun tidak kena najis. Bagaimana cara menghilangkan, dan tempat kita yang kita pakai dalam beribadah pun tidak terkena najis. Bagaimana cara menghilangkan? Faslun, adapun ini itulah fasal. Al-mughalladatu, adapun najis mughalladah itu tathuru bisa suci. Apa najis mughalladah? Bisa suci apa najis mughalladah? Bisa ghasalatin dengan dibasuh
7 kali basuhan. Bisa ghasalatin dengan 7 beberapa basuhan. Ba'da izalatil ainiha, ba'da izalati ainiha, sesudah menghilangkan ainnya najis mughalladah. Ihdahunna adapun salah satu dari sab'i ghasalatin itu biturabin, tetap dengan memakai debu. Nah, ini cara menghilangkan najis yang berat yang dinamakan najis mughalladah. Karena katanya pelajarannya yang lalu najis ada 3, najis yang berat namanya najis mughalladah, yang ringan namanya najis mukhaffafah, dan yang tengah-tengah antara berat dengan ringan namanya najis mutawassita. Nah, sekarang cara menghilangkan najis yang berat, najisnya anjing dan juga babi, wa far'i ahadima, dan keturunannya anjing dan babi. Bagaimana cara menghilangkan najisnya? Misalkan di sini ada tempat ini kena berak kotoran babi, atau dikencingi anjing, atau diberai anjing. Nah, ini najisnya najis berat, atau kena ludahnya atau muntahnya anjing atau babi, atau kena darahnya anjing atau babi, atau keturunannya anjing dan babi, anak-anaknya sampai ke bawah. Bagaimana cara menghilangkannya? Tathuru itu apakah bisa suci? Bisa, tathuru bisa suci. Apa najis mughalladah? Bisa ghasalatin, dengan dibasuh 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali baru najis mughalladah itu suci. Tapi basuhannya yang ketiga, yang 7 kali itu, salah satunya harus memakai debu yang suci. Dan najis mughalladah itu harus dihilangkan dulu ainnya, bendanya. Misalkan di sini ada beraknya babi, ini berak babi misalkan, berak babi. Nah, bukan berarti harus langsung dicuci, tidak. Kalau langsung disiram dengan air 7 kali, beraknya masih ada di sini, berarti semua surau ini semuanya najis mughalladah. Najis mughalladah, yang kena percikannya airnya, yang kena alirannya airnya, semuanya najis mughalladah. Kenapa? Karena masih ada bendanya, masih ada ainnya, najis mughalladah. Jadi caranya, ini berak babi atau berak anjing, dihilangkan dulu beraknya ini, bendanya ini. Kemudian diambil apa-apa yang sekiranya tidak bisa mengenai kepada tangan, ambil kayu atau ambil tisu yang besar atau apa, ini dibuang dulu, kemudian dibersihkan dulu. Setelah tidak ada bendanya ini, tidak ada beraknya atau darahnya atau muntahnya, setelah tidak ada ini, baru dicuci, disiram dengan 7 air. Dan salah satu di antara yang 7 ini harus dicampur dengan debu yang bersih, yang suci. Paham? Ini baru setelah ini tidak ada bendanya, beraknya najis mughalladah, atau kena di tangan misalkan darahnya anjing atau darahnya babi, harus dihilangkan dulu. Ambil kain atau apa, dihilangkan dulu darahnya, kemudian dibuang. Tinggal sudah tidak ada beraknya atau tidak ada darahnya, baru itu disiram dengan air 7
Dan salah satu di antara yang 7 itu airnya dicampur dengan debu, dan debunya harus debu juga yang bersih, yang suci, dan hilang. Sudah jadi bersih, jadi suci. Itu cara menghilangkan najis mughalladha. Kemudian awal muhaffafatu tathuru birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Ini cara menghilangkan najis muhaffafah. Tadi menghilangkan najis mughalladha, sekarang cara menghilangkan najis muhaffafah. Najis kebalikan dari najis mughalladha. Najis mughalladha najis yang berat, sekarang najis muhaffafah najis yang sangat ringan. Najisnya kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan tidak makan apa-apa, hanya minum air susu ibunya. Nah, kemudian misalkan kencing anak tersebut, anak yang belum umur 2 tahun dan yang tidak makan selain minum air susu ibunya, itu caranya gimana? Wal muhaffafatu dan adapun najis muhaffafah, wal muhaffafatu dan adapun najis muhaffafah itu tadhuru bisa suci apa najis muhaffafah birasyil ma'i dengan menyiramkan air atau menyiramkan air, menyiramkan air. Birasyil ma'i dengan menyiramkan air, alaiha atas najis muhaffafah ma'al ghalabati beserta menyangatkan, disangatkan, artinya dengan sebenar-benarnya, dengan disiramkan yang sangat. Wa izalati ainiha dan menghilangkan najisnya airnya, najis muhaffafah. Wa izalati ainiha dan menghilangkan airnya najis muhaffafah. Sama juga dengan najis mughalladha. Apa samanya? Sama-sama menghilangkan airnya dulu, dihilangkan barangnya, bendanya. Misalkan kencing anak kecil yang disebut tadi di atas, kencing di sini, ya bukan langsung disiram, tapi wa izalati ainiha, menghilangkan dulu ainnya, barangnya dihilangkan dulu, dibersihkan dulu, ambil apa-apa dibersihkan. Setelah tidak ada, tinggal baru hanya bagaimana, tinggal mengambil air yang bersih, air yang suci, disiramkan, sudah hilang, sudah hilang, sudah bersih. Itu kalau najis muhaffafah enteng, karena najis ringan. Karena najis ringan. Paham? Nah, ini caranya menghilangkan najis muhaffafah. Kemudian wal mutawassitatu, sekarang najis yang tengah-tengah antara najis mughalladha yang berat dan najis muhaffafah yang ringan. Sekarang cara menghilangkan najis mutawassitah. Yang dinamakan najis mutawassitah kan sudah tahu, seperti nanah, darah. Selain nanah, darahnya anjing dan babi dan keturunannya, juga selain kencingnya anak kecil yang belum makan apa-apa selain minum air susu ibunya dan belum umur 2 tahun. Itu semua najis mutawassitah. Berak, kencing, kemudian nanah, darah, itu semuanya najis mutawassitah. Termasuk yang disebut tempo hari di dalam pelajaran yang lalu, termasuk barang minuman yang memabukkan, itu juga najis mutawassitah. Bagaimana cara menghilangkan najis itu semua? Wal mutawassitatu dan adapun
najis mutawassitah wal mutawassitatu, dan adapun najis mutawassitah itu yang qasimu terbagi apa najis mutawassitah ala qismaini atas dua bagian, ala qismaini atas dua bagian. Ainiyatun pertama itu najis bangsa ain. Ainiyatun pertama itu najis bangsa ain. Wa hukmiyatun, dan yang kedua itu najis bangsa hukum. Nah, itu kalau najis mutawassitah. Najis mutawassitah, najis itu terbagi menjadi, secara global najis terbagi menjadi tiga. Satu najis mughalladah yang berat, yang kedua najis mukhaffafah yang ringan, yang di tengah-tengah namanya najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini masih terbagi lagi, dibagi dua. Najis mutawassitah dibagi dua. Yang satu najis namanya ainiyah, najis yang bangsa ain. Yang kedua namanya najis hukmiyah, yang namanya itu najis bangsa hukum. Jadi najis mutawassitah dibagi dua. Satu najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Nah, apa sekarang najis yang bagaimana yang dinamakan najis hukmiyah, bagaimana yang dinamakan najis ainiyah? Kemudian wal mutawassitatu yang qasimu ala qismaini, najis mutawassitah terbagi kepada dua bagian, satu najis ainiyah, yang kedua najis yang bangsa hukmiyah. Nah, ini saudara-saudaraku rahimakumullah, najis mutawassitah dibagi kepada dua bagian. Wal ainiyatu, dan adapun najis yang bangsa ain, allati tu najis laha ya bagi ain apa launun, warna, warihun dan bau, wa ta'mun dan rasa, fala budda min izalati launiha wariha wa ta'miha, fala budda maka tidak boleh tidak, atau fala budda maka pasti, fala budda maka tidak boleh tidak, min izalati launiha dari menghilangkan warnanya najis ain, warihiha dan baunya najis ainiyah, wa ta'miha dan rasanya najis ainiyah. Nah, itu tadi cara menghilangkan najis ainiyah. Karena najis terbagi tiga, najis mughalladah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah. Sekarang najis mutawassitah terbagi dua lagi, najis ainiyah, najis hukmiyah. Sekarang bagaimana cara menghilangkan najis ainiyah? Najis ainiyah itu apa dulu yang dinamakan najis ainiyah? Najis ainiyah najis yang ada warnanya, ada baunya, dan ada rasanya. Najis mutawassitah yang ada baunya, yang ada warnanya, ada rasanya, berarti itu namanya najis ainiyah. Itu perlu diingat. Najis ainiyah. Misalkan seperti kotoran lembu, kotoran sapi, ada warnanya. Warnanya apa? Hitam. Ada baunya. Ada baunya. Baunya busuk. Bau busuk. Kemudian tahu rasanya? Tahu rasanya? Sama-sama juga tidak tahu juga ya. Mungkin pahit kan, karena itu najis tidak pernah merasakan. Apa ada yang merasakan? Tidak ada. Antum semuanya kalau merasakan najis ya sama dengan najis itu. Iya. Tidak ada. Pokoknya ya mungkin insya Allah itu ya pahit, ya najis. Masa ada najis manis? Ya ada juga yang manis minuman apa itu, yang memabukkan. Mungkin insya Allah pahit. Nah, ada baunya, ada rasanya kelihatan, ada kelihatan warnanya, ada baunya busuk.
ada rasanya. Ini namanya najis aini. Najis ainiyah, najis mutawassita yang bangsa ainiyah. Kemudian wal hukmiyatu, dan adapun najis bangsa hukum itu allati najis la launun, yang tidak ada warnanya, wala rihan, dan tidak la launa, tidak ada warnanya, wala rihan, dan tidak ada baunya, wala ta'ma, dan tidak ada rasanya. Yakfi, cukup kepadamu apa jariul ma'i, mengalirkan air, alaiha, atas najis bangsa hukmiyah, bangsa hukum. Nah sekarang yang ada bendanya, yang ada warnanya, kemudian ada baunya, ada rasanya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, najis ainiyah, najis mutawassita yang ainiyah, yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya, itu namanya najis hukmi. Paham? Paham tuh? Ini berarti berak lembu masih ada badan ada bendanya, masih kelihatan hitam, baunya masih bau busuk, kemudian masih ada rasanya pahit misalkan, itu namanya najis mutawassita yang bangsa ainiyah. Kemudian cara menghilangkan najis ini, najis mutawassita yang bangsa ainiyah, cara menghilangkan najis ini, dihilangkan dulu ainnya, dihilangkan dulu bendanya, dibuang dulu berak lembunya atau kucing atau ayam, berak ayamnya dibuang dulu, dibersihkan dulu, dibuang dulu, kemudian sudah tidak ada bendanya tidak ada, sudah tidak kelihatan warnanya, sudah tidak terasa, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya, sudah barang tentu tidak ada baunya, sudah tidak ada rasanya. Itu namanya najis mutawassita yang bangsa hukmiyah. Bagaimana cara menghilangkan najisnya? Sudah tinggal jariul ma'i saja, tinggal jariul ma'i menyiramkan air, sudah hilang, sudah bersih, sudah suci, sudah dipakai, sudah boleh dipakai untuk mengerjakan sholat, sudah boleh dibawa untuk sholat, sudah boleh dibawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak terhalang ibadah kepada Allah, tidak terhalang karena najis. Itu perlu diingat, Misalkan istri-istri antum semua, misalkan, ini darahnya ikan, misalkan darahnya ikan najis apa? Mutawassita. Caranya istri antum semua kalau mencuci ikan, misalkan ini ikan tongkol, ikan tuna kecil-kecil, misalkan ikan tuna ini, ikan tongkol kecil, masih darahnya najis mutawassita. Kemudian diiris-iris, ini wadahnya sedikit airnya. Air itu ada air banyak, ada air sedikit, belum mencukupi untuk mencuci, kemudian diceburkan ke dalam, berarti itu sudah najis, itu dan najis semua. Kemudian dimasak pakai air lagi, kuahnya itu sudah najis semua itu. Makanya antum sama istrinya ngasih tahu semua, nanti yang sudah punya istri misalkan ngasih tahu semua, jangan begini, caranya gimana, ambil, disiram di atasnya saja. Airnya air yang bersih, disiram di atasnya, jadi tidak bercampur dengan najis sudah. Ayam misalkan, yang beli ayam itu masih darah semua, mau mencuci ayam diceburkan saja ke dalam, kecuali air yang lebih 2 kula, air yang sampai 2 kula atau lebih, sudah ada apa-apa. Ukurannya seperti apa? Itu nanti air 2 kula, pokoknya air yang sedikit hanya 1 ember misalkan, itu hanya air sedikit. Itu air sedikit, nanti ada babnya, nanti ada lagi air yang banyak, air sedikit, ada babnya nanti. Kemudian itu air sedikit diceburkan di apa itu namanya,
di tempatnya itu yang hanya satu ember itu, dimasukkan di situ ayam yang masih ada darah, najis semua itu sudah. Dipanggang, dimakan sama antum itu sudah najis semua. Makan najis itu. Sama dengan makan tai, sama dengan minum kencing, sama-sama najis. Dibawa, dimakan, najis semua sudah makan. Ada percikannya, ada di lidah, ada di apa. Dibawa salat membawa najis. Sudah tidak sah salatnya. Sudah tidak diterima salatnya karena bawa najis. Bawa ibadah yang lain bawa najis, ya kurang bagus. Kalau bawa salat tidak sah salat. Itu sudah hati-hati. Sama saja kalau mencuci pakaian atau mencuci pakaian di tempat mesin cuci itu, air sedikit itu kena kencing, belum dibersihkan, belum disuci kencingnya. Anak kecil, muda-muda itu misalkan bayi itu yang kecil-kecil kencing. Bayi perempuan lagi sudah najis mutawassitah, kencing, dicampur, dimasukkan di dalam tempat cucian itu, di dalam cucian. Sorbannya ayahnya atau kakaknya dimasukkan di situ, sudah najis semua itu, dan najis. Makanya dibersihkan dulu di luar, hilangkan najisnya, baru kalau mau dicampur, supaya tidak bercampur dengan najis. Paham itu semua? Itu berarti saya ulang dari awal bahwa najis itu ada 3 Yang satu najis mughalladah yang berat, yang kedua najis muhaffafah yang ringan, yang ketiga najis mutawassitah yang tengah-tengah antara najis mughalladah dengan najis muhaffafah. Najis mutawassitah dibagi 2, yang satu najis yang bangsa ainiyah, yang kedua najis bangsa hukmiyah. Najis bangsa ainiyah adalah najis yang masih ada warnanya, ada baunya, dan ada rasanya. Kemudian najis tersebut kalau sudah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, adalah tergolong najis yang kedua, najis yang bangsa hukmiyah. Cara membersihkannya seperti yang tadi itu. Paham? Paham ya. Kalau sudah paham, hati-hati saudara-saudara rahimakumullah, hati-hati dalam hal ini, dalam najis ini, karena kita berkaitan dengan kalau mau ibadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau sholat, mau apa, itu harus bersih daripada najis. Itu semuanya hati-hati. Dan yang mau dimakan, mau diminum, itu semuanya harus bersih dari najis, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, diterima oleh Allah, sehingga kita semuanya mendapat rahmat dan ridha dari Allah, sehingga kita akan selamat fid dini wad dunya wal akhirat. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, keterangan dalam kitab Safinatun Najah ini ada manfaatnya, jadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, jadi perantaraan keselamatan kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirat, dan jadi ilmu yang manfaat, jadi perantaraan juga nanti diberinya syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat dan bahagia kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirat, bi barakati wa bi karamati wa bi fadilati wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita semuanya manfaat, dan apa yang saya sampaikan manfaat, dapat selamat kita semuanya fid dini wa dunya wal akhirat, nanti di akhirat dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.